langsung pada kuasa hukum ibu kandung korban. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak. Baik, Ibu Mira, ada Anissa dan juga Nisrida di studio. Ibu Mira, mungkin dapat dijelaskan kepada kami, sebetulnya kan ini masih simpang siur begitu ya terkait dengan kronologi, kemudian juga kejadiannya seperti apa, karena bahkan ibu kandung korban ini kan juga membantah begitu ya bahwa telah melakukan tindakan penganiayaan seperti yang dinyatakan ataupun disaksikan oleh korban. Sebetulnya seperti apa sih, Ibu Mira? Ya, terima kasih, Mbak. Pertama yang akan saya sampaikan, bahwa ibu kandung korban Nizam Saiful ini atau sering disebut dengan nama saja masih hidup. Beliau bernama Ibu Lisna dan di Kota Cianjur. Jadi pada saat pemakaman dia hadir memakai baju biru, kerudung biru. Itu ya yang ibu kandung dari Nizam. Artinya artinya bahwa simpang siur bahwa ibu kandung itu sudah meninggal ternyata masih hidup ya. Gitu. Kemudian yang kedua ingin disampaikan bahwa kasus kematian anak yang bernama Nizam itu kan pernah ada dua ya. Ada dua, artinya yang tahun 2024 itu Nizam Alfari berusia 6 tahun dan kemudian yang sekarang Nizam Safei berusia 12 tahun. Gitu. Nah, pada saat kejadian yang pertama itu ibu kandung tidak pernah tahu bahwa pernah terjadi pemukulan terhadap almarhum. Ya. Artinya tidak pernah diberitahu bahwa itu pernah terjadi sebelumnya dan pernah dimediasi, gitu. Kemudian kemarin kejadian yang hari Jumat, hari Kamis, hari Jumat meninggalnya, ibu kandungnya ini diberitahu oleh ayah kandungnya pada saat berada di ICU. Gitu, pada saat berada di ICU dengan beritanya bahwa Nizam itu sakit paru-paru begitu. Baik. Nah, kemudian setelah itu ibunya ini langsung datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Nizam ya, tetapi karena perjalanannya cukup jauh sehingga tidak keburu melihat dalam kondisi Nizam masih hidup. Nah, pada saat ibunya ke rumah sakit, jenazah Nizam sudah dikirimkan ke rumah sakit Bayangkari tingkat 2 di Sukabumi ya, untuk diotopsi dan visum. Sehingga pada saat ibunya datang, dia sudah dalam kondisi meninggal gitu. Nah, selama ini dari kecil sampai 7 tahun usia anak ini tinggal bersama Ibu Lisna. Nah, tetapi anak ini kemudian kan orang tua bercerai. Kemudian si anak ini diambil atau diminta untuk masuk ke pesantren di kampung bapaknya, gitu. Pada saat usia 7 tahun. Nah, dari situ ibunya sudah lost contact, gitu. Menurut pengakuan dari klien kami, Ibu Lisna ini, bahwa bapaknya itu menyatakan bahwa bundanya sudah tidak ada, gitu. Sudah meninggal, gitu. Dan handphone dan lain-lain sudah di lost kontak, gitu. Dan tidak tahu perkembangannya. Padahal anak ini tuh ingin sekali pindah ke rumah uminya atau bundanya, gitu. Tetapi kondisi ibunya ini kan kondisinya tidak mampu ya, kurang mampu, sehingga tidak bisa berbuat banyak. Nah, juga kenapa anak ini ditaruh di pesantren? Kesepakatan antara ayah dan ibunya supaya mudah untuk dijenguk, begitu, supaya netral tempatnya gitu. Nah, tetapi ada kejadian begini dan kejadian pertama Ibu Lisna ini tidak mengetahui bahwa pernah terjadi pemukulan juga terhadap dia, begitu. Nah, hasil otopsi sementara dari Rumah Sakit Bayangkari di Sukabumi di Setupa oleh Pak Kombes Pol Dr. Charles Yagian sudah dijelaskan bahwa ada luka-luka yang tidak sesuai dengan keterangan ibu tirinya. Ya, bahwa kata ibu tirinya bahwa dia leukemia atau jatuh, padahal ada ditemukan luka-luka lebam dan luka-luka bakar di beberapa bagian tubuhnya ya. Namun luka-luka itu bukan menyebabkan
seseorang bisa meninggal. Sehingga pada saat itu bagian forensik di Rumah Sakit Bayangkara Sukabumi melihat ada kejanggalan di dalam organ tubuh di Nisam ini, ada pembengkakan di bagian jantung dan paru. Sehingga karena ada kejanggalan seperti itu, sampel dari paru dan jantung almarhum dikirimlah ke Jakarta, ke lab forensik di Jakarta, yang sampai saat ini kita masih menunggu hasilnya. Apakah penyebab dari kematiannya? Ditambah juga sedang mencari apakah ada zat-zat lain di dalam tubuh korban almarhum Nizam Shafei ini, Mbak, begitu. Sampai saat ini kami masih menunggu hasil otopsi dari Jakarta. Oke. Gitu, Mbak. Dan keluarga berharap bahwa kasus ini dapat selesai secara profesional dan juga menggunakan scientific crime investigation. Ya, kita percaya pada aparat penegak hukum, karena memang sebagai seorang ibu kandung ya tentunya tidak menerima kondisi seperti ini. Apalagi pada saat mau meninggal atau pada saat dia istilahnya sudah koma, dia menyebutkan bahwa yang melakukan itu adalah ibu tiri, dengan dia dipukul, disuruh minum air panas, gitu. Logikanya, Mbak, kalau orang mau meninggal, apalagi ini anak, tentu dia tidak akan berpikir untuk mengarang cerita, ya kan? Tentu ini adalah spontan, gitu. Apalagi kondisi dia sakit keras, apa yang dia rasakan, yang dia lihat, ya itulah yang dia sampaikan pada saat itu, dia kritis. Logika seperti itu. Oke. Begitu, Mbak. Bu Mira, jadi artinya kami tekankan kembali bahwasannya ibu kandung korban ini sudah lama lost contact dengan korban sehingga tidak mengetahui terkait dengan dugaan penganiayaan yang dialami semasa hidup korban. Dan sejauh ini juga Bu Mira, terduga pelaku ini kan belum ditangkap. Nah, informasi terbaru dari pihak kepolisian seperti apa? Apakah ini sudah dilakukan pemeriksaan dan apakah keterangan dari ibu tiri korban ini tetap dengan pendiriannya bahwasannya menyatakan korban ini mengalami sakit hingga akhirnya meninggal dunia, atau seperti apa informasi yang diketahui oleh Anda? Jadi begini, surat kuasa yang saya tanda tangani dengan pihak klien kami Ibu Risna baru tanda tangani tadi malam. Udah cerai, kejadian 2 hari yang lalu. Sehingga pihak kepolisian belum ada komunikasi dengan kami, Mbak. Tapi saya melihat di berita, membaca di berita bahwa ibu tiri ini sedang dilakukan pemeriksaan dengan beberapa saksi, kalau tidak salah di Polres Sukabumi, begitu. Dan kita masih menunggu apakah hasil dari pemeriksaan itu mengarah kemana, begitu. Tentunya kita juga masih memakai asas praduga tak bersalah ya, Mbak. Walaupun banyak kejanggalan dan banyak data-data yang sudah kami pegang, begitu. Baik, Bu Mira, tentu kita harapkan ya bahwa kasus ataupun juga proses hukum yang berlanjut saat ini di pihak kepolisian ini dapat segera menemukan titik terangnya sehingga memang korban mendapatkan keadilannya dan juga pelaku bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Jika memang hal tersebut betul-betul terjadi, kita akan nantikan dan kita akan terus kawal kasus ini, Bu Mira. Terima kasih banyak atas informasi yang sudah dibagikan Ibu Mira. Salam sehat selalu dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Selamat siang, terima kasih. Ya, pemirsa dan juga Ica, terkait dengan kasus anak di Sukabumi yang berusia 12 tahun berinisial NS yang akhirnya meninggal dunia, yang diduga ini dianiaya oleh ibu tiri. Ini akan kami bahas dalam segmen Jadi Paham. Nah, memang kalau kita melihat ya, cerita ibu tiri jahat biasanya cuma bumbu sinetron. Nah, konflik dibuat dramatis, kemudian selesai di akhir episode. Namun yang satu ini bukanlah adegan fiksi, karena NS 12 tahun diduga menjadi korban penganiayaan hingga meninggal dunia. Ya, tentu pemirsa, kasus ini bermula ketika kondisi korban disebut menurun dan dikatakan sakit. Ini kalau kita berbicara terkait dengan kronologi dulu ya, Ms. Rina. Karena memang saat ditanya mengenai penyebab sakitnya, korban diduga menunjuk
ke arah ibu tirinya, sehingga memang itu menunjukkan bahwa penyebabnya adalah ibu tirinya. Ya. Dari keterangan itulah diduga adanya tindak kekerasan yang mulai terungkap. Korban diduga mengaku diminta meminum air panas, kemudian juga memicu kondisi fatalnya, sehingga kalau kita lihat yang Nisrina tadi dari keterangan yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum dari ibu kandung korban, ini mengalami sesuatu yang cukup fatal di area dalam organ, begitu kesehatan NS juga terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Nah, peristiwa ini tentu memicu laporan keluarga dan perhatian publik saat ini banyak tersorot ke kasus ini, Nisrina. Iya, dan ini terungkap pula bahwa dugaan penganiayaan ini bukan kali pertama terjadi, Ica dan juga pemirsa. Ini mengutip pernyataan dari ayah korban, di mana di 2025 silam, insiden serupa sempat dilaporkan, bahkan sempat terjadi bahwasannya korban NS diduga sempat mengalami penganiayaan. Pelaku yang saat itu adalah ibu tiri korban, ini juga sempat dilaporkan. Namun ini akhirnya berakhir damai setelah terduga pelaku ini memohon ampun. Di mana keputusan damai kala itu kini kemudian memunculkan banyak pertanyaan. Apakah kemudian ada celah perlindungan yang membuat korban akhirnya tetap berada dalam situasi yang beresiko? Ya, ini juga kemudian kalau kita lihat ya, tentu sangat menyayat hati ketika kita mengetahui tadi dari keterangan kuasa hukum ibu kandung bahwa memang disebutkan ayahnya sendirilah yang mengakui ataupun menyatakan bahwa ibu kandungnya sudah meninggal dunia. Padahal kalau kita lihat secara psikologis dari korban sang anak ini, NS ini memang keinginan untuk kemudian bisa tinggal bersama dengan ibu. Namun apa daya mungkin ya. Apalagi masih di bawah umur, iya, masih 12 tahun. Tidak bisa untuk kemudian menentukan ataupun memutuskan begitu saja, sehingga memang dia harus tinggal bersama dengan ibu tirinya, sehingga terjadi kejadian yang tidak kita inginkan terjadi. Terduga pelaku dikabarkan pemirsa ini belum diamankan sampai dengan saat ini. Sementara penyidik saat ini pemirsa prosesnya tengah menunggu hasil otopsi untuk bisa memastikan penyebab dari kematian korban. Barulah motif dan juga rangkaian kejadiannya ini bisa kita ketahui setelah adanya hasil otopsi ini. Sehingga memang penyidik saat ini masih terus mengumpulkan keterangan saksi, bukti-bukti medis, kemudian juga fakta-fakta pendukung lainnya. Iya, dan memang belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini, sehingga kita harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dan kita kembali juga membahas bahwasannya di Indonesia, aturan jika ayah dan ibu memutuskan untuk berpisah atau bercerai, anak di bawah usia dewasa atau masih kategori anak-anak, ini harus tinggal bersama dengan sang ibu. Ini juga harus menjadi perhatian, di mana kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa kekerasan terhadap anak bukan sekedar cerita layar kaca. Keluarga juga berharap, tadi berdasarkan keterangan dari kuasa hukum ibu kandung korban, berharap keadilan ditegakkan dan perlindungan anak nantinya benar-benar diperkuat. Ya, sayangnya ini bukan hanya kasus NS pemirsa, data dan juga laporan dari Lembaga Perlindungan Anak. Kalau kita lihat track recordnya menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak di Indonesia memang cukup tinggi pemirsa. Kasusnya seperti ada penganiayaan fisik, kemudian juga kekerasan domestik maupun juga eksploitasi yang kembali ramai dilaporkan terhadap anak. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah sebetulnya Indonesia tengah menghadapi kekerasan darurat terhadap anak pemirsa? Iya, dan memang kita tadi hari ini saja kami sudah membawakan 3 berita kekerasan terhadap anak, di mana ayah yang menganiaya anak akibat terlibat video online, kemudian anggota BRIMOB yang juga menganiaya seorang remaja SMP, dan NS yang kemudian menjadi korban yang diduga dianiaya oleh ibu tiri korban itu sendiri. Banyak faktor yang disebut berkontribusi, diantaranya kurangnya kesadaran orang tua, lemahnya pengawasan sosial, hingga ketidaktegasan penegakan hukum dalam kasus-kasus terdahulu, sehingga kita harapkan kasus ini nantinya bisa terungkap terkait dengan kekerasan pada anak dan diputus, dan kita harap juga kasus yang berakhir damai tanpa konsekuensi hukum seperti yang sempat terjadi pada NS sebelumnya. Ini memang juga dipandang sebagai celah membuat kekerasan bisa terulang. Ya, tentunya ini kita harapkan menjadi kasus terakhir yang Nisrina. Tidak ada lagi. Ya, jadi sudah paham kan terkait dengan kasus kekerasan anak yang sering terjadi akhir-akhir ini. Kita harapkan bisa menjadi pembelajaran ya pemirsa. Dan berita satu siang akan kembali usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.